penghentian ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud didasarkan menurut mereka, menurut si Wawan, bahwa rumah ibadah atau gereja tersebut belum memiliki izin untuk beribadah. Di dalam menjalankan ibadah, kita pasti membutuhkan sebuah tempat, kita membutuhkan sebuah situasi yang membuat kita bisa beribadah dengan khusyuk, bisa beribadah dengan konsentrasi yang baik, bisa beribadah memuji Tuhan, menyembah Allah dengan seluruh apa yang ada di dalam diri kita. Hati kita, pikiran kita, semua dicurahkan kepada yang kita sembah. Nah, untuk itulah manusia hidup membutuhkan sebuah tempat, demikian juga beribadah juga membutuhkan sebuah tempat. Tetapi sobat-sobatku semuanya, apakah tempat itu menurut Undang-Undang Dasar negara kita memerlukan izin? Jika negara menjamin hak tiap-tiap warga untuk menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, tentu tidak luput pula bahwa hal itu juga merupakan penjaminan bagi kita untuk menjalankan ibadah di rumah ibadah kita, di tempat ibadah kita, yang hal itu tentunya juga dijamin pula oleh negara. Keberadaan tempat ibadah kita, bagaimana kita bisa mendirikan tempat ibadah, tentu tidak luput pula hal itu juga merupakan perlindungan negara, perlindungan pemerintah kepada kita umat beragama. Maraknya penutupan rumah ibadah berjalan semakin sering dan semakin masif seiring dengan terbitnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006. Di dalam pasal 2 ayat yang ketiga, di sini dikatakan bahwa rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Rumah ibadat keluarga tidak termasuk diatur di dalam peraturan menteri ini. Sobat, yang terjadi sekarang adalah umat Kristen yang beribadah di rumah, umat Kristen yang beribadah di tempat-tempat keluarga selalu dibubarkan. Apakah hal itu salah? Sobatku semuanya, jika hal itu mengganggu lingkungan sekitar, jika hal itu mengganggu kondisi keamanan masyarakat sekitar, hal itu tentu salah. Tetapi sekarang kita pertanyakan kembali, apakah beribadat itu harus di rumah ibadat? Jika sembahyang, berdoa dikatakan beribadah, maka harus dilakukan di rumah ibadah. Kalau menurut pemahaman oknum-oknum tertentu pada saat ini, bahwa beribadah harus di rumah ibadah yang memiliki bentuk dan ciri khusus tersendiri menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jika berdoa harus dilakukan di rumah ibadah, karena berdoa merupakan ibadah. Berapa banyak manusia yang saat ini sengaja membuat kesalahan atau sengaja melakukan ibadah di jalan-jalan raya, di tempat-tempat lapangan-lapangan yang tidak semestinya, dan itu jelas-jelas bukan rumah ibadah. Sobatku semuanya, kenapa jika mereka diizinkan, mereka dijaga polisi, mereka dijaga aparat keamanan, sehingga mereka tenang melakukan ibadahnya sampai selesai, sedangkan umat Kristen beribadah di rumah yang sudah ditentukan, di rumah yang jelas-jelas di dalam rumah, tidak membuat jalanan macet, tidak membuat keonaran, justru kami dibubarkan. Hal ini yang ingin kami tanyakan kepada Anda semua yang selama ini selalu mengganggu umat agama lain melakukan ibadahnya. Saya tidak berbicara satu agama dengan agama yang lain, tetapi yang saya tekankan di sini adalah manusianya, orang yang melarang itu. Apakah Anda mengerti bahwa kami melakukan ibadah selama ini, kami tidak pernah membuat keonaran, kami tidak pernah membuat kerusuhan, kegaduhan, bahkan membuat macet jalan raya pun jarang sekali. Dan jika ada jalan yang macet, itu dikarenakan adalah jemaat atau umat Kristen berbondong-bondong selesai beribadah di gereja, keluar bersama-sama. Dan hal ini bukan hanya umat Kristen, umat agama lain pun juga pada saat selesai ibadah di rumah ibadah, mereka keluar bersama-sama, tentu jalanan sekitar akan macet. Jadi hal ini sama-sama kita lakukan. Bagian umat Kristen
Ibadah bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah ibadah pengucapan syukur atas penempatan rumah baru yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Dan ibadah-ibadah yang lain masih banyak. Persekutuan doa yang dilakukan tiap-tiap gereja pasti memiliki sel-sel untuk bersekutu, berdoa bersama-sama di antara jemaatnya di rumah jemaat masing-masing. Dengan maksud berdoa tidak harus selalu di gereja. Menguatkan warga sesama umat tidak harus di gereja, tetapi bisa saling bertukar pikiran, saling mencurahkan isi hatinya, saling memberikan nasihatnya di rumah jemaat-jemaat tertentu yang diadakan dengan jadwal-jadwal tertentu, pada hari tertentu, pada jam tertentu, dan itu dilakukan rutin oleh semua gereja. Apakah ini perlu dibubarkan? Apakah ini membahayakan rakyat? Apakah hal ini mengganggu ketentraman rakyat? Apakah ini mengganggu jalan raya? Apakah ini mengganggu kehidupan bermasyarakat? Saya ingin bertanya kepada Anda semua, terutama kepada mereka yang selalu menunggu dan mencari kesempatan untuk membubarkan ibadah umat Kristen. Apakah tidak ada umat lain yang melakukan hal yang sama dengan umat Kristen? Upacara mendoakan keluarga yang sedang ditinggalkan oleh anggota keluarganya meninggal. Upacara syukuran karena anaknya akan menikah. Apakah hanya umat Kristen yang melakukan itu sehingga kami dicap dan kami harus dibubarkan jika kami melakukan ibadah? Apakah agama Kristen bukan agama yang resmi di bumi Indonesia ini? Apakah agama Kristen adalah sebuah agama yang tersangkut atau berafiliasi terhadap organisasi terlarang sehingga keberadaan berkumpul bersama antar umatnya selalu dilarang? Kembali ke SKB 2 Menteri ini, di dalam pasal 13 bab 4 pendirian rumah ibadat, di ayat 1 dikatakan pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Keperluan nyata di dalam pendirian gereja, tentu hal itu menunjukkan bahwa umat tersebut nyata-nyata perlu tempat ibadat untuk mereka semuanya. Kenapa hal ini dilarang? Kenapa hal ini selalu izin-izinnya dihambat, dipersulit? Pasal 14 ayat 1 dikatakan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Hal ini semua bangunan, baik bukan hanya rumah ibadat, bangunan rumah, bangunan warung, bangunan kantor, jika ingin mengajukan izin mendirikan bangunan tentu harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Jangan sampai gedung yang dibangun tiba-tiba ambruk. Hal ini yang perlu diperhatikan. Di ayat yang kedua, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi A. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Harus memiliki minimal 90. Bagi mereka yang sudah berani mendirikan gereja, mendirikan bangunan rumah ibadat, tentu memiliki jemaat berkisar 90 ini. Karena jika tidak mungkin bagaimana mereka bisa membangun sebuah rumah yang sedemikian rupa kemudian diberikan untuk beribadah bersama-sama. Karena rumah ibadah orang Kristen, jemaat Kristen itu didapat atau bisa dibangun berdasarkan dari dana yang dikumpulkan secara swadaya oleh jemaat. Rupiah demi rupiah, 1000 demi 1000, 500 demi 500 kami kumpulkan bersama-sama berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga mendapatkan sebuah dana yang sedemikian rupa cukup untuk membangun sebuah gedung yang kami rindu agar kami bisa beribadah bersama. Maka dibangunlah gedung itu. Ayat 2 yang poin B, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Kasus Gereja Kristen Kemah Daud sudah memperoleh tanda tangan atau dukungan 75 warga. Berita di grup-grup WhatsApp dari jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, yaitu 75 orang.
sudah lebih 15 dari ketentuan yang ada. Kenapa pemerintah desa tidak memberikan izin membangun? Yang menjadi pertanyaan adalah di sini. Pemerintah desa setempat mengatakan pernah izinnya diberikan kepada kami, diurus kepada kami, tetapi berhenti. Tentu patut dipertanyakan, syarat apa yang kurang? Jika ada hal-hal syarat-syarat tersebut yang tidak bisa dipenuhi, ditulislah di ayat 3 pasal 14, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A terpenuhi, sedangkan persyaratan huruf B belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Sobatku semuanya, jelas bahwa di sini adalah pemerintah setempat harus memberikan fasilitas, memfasilitasi dalam artian mencarikan lokasi yang layak dan pantas untuk beribadah. Di bab 5 disebutkan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung. Tadi di pasal sebelumnya dikatakan jika memang tidak mendapatkan izin, maka pemerintah setempat harus memberikan memfasilitasi di mana tempat yang akan didapat. Nah, sementara memfasilitasi hal tersebut, pemerintah bisa memberikan izin sementara untuk beribadat, yaitu di ayat 1 dituliskan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara. Harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati wali kota dengan memenuhi dan persyaratan yang sebagai berikut. Nah, sobat-sobatku semuanya, tentu hal ini membangkitkan sebuah pengertian baru bagi kita semua, bahwa jika memang kita tidak bisa mendapatkan izin mendirikan rumah ibadat di suatu tempat, kita berhak mendapatkan izin sementara untuk melakukan ibadah, bukan di rumah ibadah. Izin sementara itu diberikan selama 2 tahun. Nah, sobat-sobatku semuanya, marilah kita bersama-sama menciptakan kondisi yang tenang, kondisi yang aman untuk negara kita. Kita beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan marilah kita kembangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama demi menjaga persatuan negara kita. Jangan sampai kita elemen di masyarakat terpecah belah karena sentimen agama, menimbulkan perpecahan. Mari kita jaga kerukunan bersama. Mari kita jaga negara kita pada tahun 2024. Jangan sampai kita dipecah-pecah berdasarkan agama dan kepercayaan kita. Indonesia adalah satu. Indonesia memiliki 6 agama yang resmi. Indonesia memiliki Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan perbedaan itu marilah kita pakai untuk saling mendukung satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Dan perbedaan itu bisa membuat kita mempererat persatuan dan kesatuan kita di dalam menjaga kemerdekaan, mengisi kemerdekaan negara kita. Salam Obidantos.